Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 88. Nabi Ayub dilanda sakit dan derita. Dia tidak berkeluh kesah panjang. Dia hanya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang." Lalu Allah mengabulkannya. Nabi Yunus dalam gelapnya laut dan perut ikan hanya berzikir, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim." Dan Allah menyelamatkannya. Mereka tidak menuntut, tapi Allah memberi, karena mereka yakin. Wahai manusia, Allah mendengar yang tak terucap, mengetahui yang tersembunyi. Dia memberi sebelum engkau meminta. Maka bersabarlah, berimanlah. Jangan berputus asa, karena harapan itu ada bagi mereka yang berpegang kepadanya. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Senen beli tomat sama pepaya. Cakep. Pulangnya jangan lupa mampir ke Pinang Siak. Cakep. Ibu-ibu bapak semuanya, terimalah salam hormat dari saya khusus untuk jamaah Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, mukanya cemberut aja ini. Ini cucian udah pada beres belum? Udah pada masak belum? Jujur amat. Bu, Pak, bapaknya lemes banget Pak. Udah ngopi belum? Sama aja sama ibu ya, jujur. Belum ngopi, orang ibunya di sini kata. Masya Allah. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami masalah yang sangat sulit dalam hidup sampai titik terendah? Ada? Banyak? Pernah? Sampai kadang-kadang kita berpikir kayaknya nggak ada harapan. Tapi pada saat kita menggantungkan semua harapan kita pada Allah, walaupun sepertinya pada saat itu kita merasa ragu, tapi Allah jawab doa kita. Pernah begitu? Pernah? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Memang tidak ada kesulitan yang tidak disediakan jawabannya oleh Allah. Dan pada hari ini kita akan mencoba menggali lagi makna ya setiap kesulitan hidup kita dan mencari apa hikmah di balik itu. Dan bagaimana caranya kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, ini mukanya serius amat ini semuanya ini. Baru kali ini saya dipelotin sama nenek-nenek ini. Kata ibu-ibu belagu amat lah, saya juga udah kakek-kakek ini Bu. Masya Allah. Hari ini alhamdulillah sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib cakep banget ini pakai baju putih-putih, Masya Allah. Bendera. Oh bendera, merah sama putih. Iya. Ini bendera apa ini, hitam merah putih hitam nih. Baik, untuk itu langsung saya tidak akan berpanjang kalam. Yap. Kesempatan pertama kita akan mengkaji ya dan juga mencoba menelaah makna dari surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 86. Dengan tema kita kali ini adalah dikabulkan tanpa meminta. Silakan Habib, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila saratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para ustadzat, ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Sehatkan badan kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kesulitannya. Amin. Dan yang paling penting ya Allah tebalkan kantongnya. Amin. Aminnya beda emang. Sama. Yang begitu. Juga buat host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Allah. Buat Ustadz David, Mas David, mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. sehat, berkah Amin, dunia ya dan akhirat. Amin. Baik, kita sedikit, karena ini memang ceritanya panjang. Kita sedikit akan membahas daripada sedikit cuplikan, kalau tafsir itu lebar pembahasannya. Sedikit cuplikan daripada makna daripada surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 87. 86 ya. Ya, 83 86. Ini sebelum ayat ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Sebagaimana kita tahu semuanya cerita Nabi Allah Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat ini ada berserahnya Nabi Allah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau tanya Ibu. Nabi itu mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thummal amsal fal amsal. Jadi kalau kita katakan, oh saya ini sulit, ujian saya banyak. Ibu mau tahu nggak siapa teman akrabnya iblis di neraka jahanam? Oh, kok lihat iblisnya ke saya gitu. Untung Habib nggak nengok ke saya tadi. Kan orang kadang-kadang kan bilang begini nih, bilangnya, ya Allah, apa dosaku? Betul, betul. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala langsung bilang, ya Allah apa dosaku? Betul. Cuman gak dijawab saja sama Allah, dosa lu banyak. Kita kadang-kadang lupa sama dosa, makanya Nabi Allah Ayub lihat mengajarkan di dalam surah Al-Anbiya ini, mengajarkan kepada kita tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di antara teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, mereka yang selalu lupa dengan dosanya. Oh ya Allah apa dosaku, ya Allah apa dosaku, dosa kita banyak. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lantas apa nih? Tadi Nabi SAW sampai mengatakan asyaddun nasi balaan. Orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala al-anbiya, para nabi. Orang yang paling berat ujiannya para nabi dan rasul. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang menyerupai mereka orang-orang soleh. Nah Nabi Ayub, seorang nabi yang tadi kaya. Istrinya Masya Allah ada beberapa istri. Beliau punya anak banyak. Hartanya banyak. Lihat. Seketika itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diambil Ibu. Ibu pernah enggak makan? Pas puasa.
Itu mah nggak makan kewajiban. Ya. Nih insya Allah sesusah-susahnya kita insya Allah 1 hari masih makan. Nabi Ayub yang tadinya kaya raya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya diambil. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub, anak-anak yang meninggalkan Nabi Ayub, hanya 1 orang istri dan anak yang masih kecil yang tidak meninggalkan Nabi Ayub. Di dalam tafsir diceritakan itu sampai istri Nabi Ayub, kalau ulama mengatakan ada khilaf antara ulama itu bagaimana bentuk sakitnya Nabi Ayub. Ada yang mengatakan lepra. Ya itulah. Ya. Artinya sampai mengatakan daging-daging, tinggal daging aja, kulit-kulit itu semua rontok, tinggal daging dan tulang. Nabi Ayub. Bahkan sakitnya Nabi Ayub itu 7 meter, 8 meter orang tidak sanggup menahan baunya. Diceritakan di dalam itu. Banyak khilafnya. Ada lagi sampai Nabi Ayub itu kelaparan, lagi sakit, kelaparan, tidak punya harta. Sampai beliau tertidur di tempat sampahnya Bani Israel. Ya Allah. Itu para nabi. Tapi tidak sedikit pun dari lisan mereka itu, ya Allah ini kesulitan. Idna wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru. Di dalam ayat yang pertama itu. Dikatakan ya Allah, sampai Nabi Ayub itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah ya Allah idnada rabbahu, ya Allah masaniyad durru, aku ini mendapatkan sakit. Tapi kata Nabi Ayub dikatakan wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub enggak bilang ya Allah apa dosaku. Allah. Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau ini zat yang paling menyayangi, mengasihi hambanya, kau berikan aku penyakit, aku bersyukur ya Allah. Hingga suatu hari istri Nabi Ayub, ketika istri Nabi Ayub ini sudah bingung mau cari kerjaan apa lagi, jadi yang cari kerja buat cari makannya Nabi Ayub itu istri beliau. Kadang-kadang bikin roti, jadi dipanggil untuk bikin roti. Ini roti biasa dimakan sama anak kecil yang punya rumah itu. Dia selalu mau makan roti, nggak mau makan yang lain kalau pagi roti. Dibikinin sama istri Nabi Ayub. Ketika dibikinin sama istri Nabi Ayub, pulang anaknya masih kecil, kata tuan rumah bawa pulang aja rotinya, anakku juga masih tidur. Sampai di rumah bingung Nabi Ayub, kok cepat udah pulang ke rumah kerja. Bawa roti lagi. Kata Nabi Ayub, ini roti dari mana? Oh tadi aku bikin roti, anak kecilnya masih tidur, dia nggak makan jadi aku bawa pulang. Kata itu lagi lapar, lagi sakit, lagi rontok semua dia punya kulit. Kata Nabi Ayub, kau pulangkan roti. Kau bayangkan kalau anak kecil itu bangun dan nangis mencari rotinya, bagaimana orang tuanya? Pulangin sama istrinya, betul. Ternyata itu anak sudah bangun dan nangis nanyain roti yang dibikin sama istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Hari itu tidak makan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya menjual rambutnya. Ada kepang itu. Dengan tidak ada uangnya, betul-betul susah, sakit Nabi Allah Ayub. Hari pertama dia potong. Sudah nggak ada lagi, bingung mau cari uang kemana. Dia potong rambutnya, dia jual. Sampai Nabi Ayub bingung, ini dapat dari mana uang. Dibuka penutup rambutnya, ternyata rambutnya dia potong, dia jual. Begitupun yang sebelah kiri, esok harinya rambutnya dia potong, dia jual. Intinya ibu, dari pelajaran para nabi dan rasul, kesulitan itu jangan jadikan kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah katakan, siapa orang yang dicintai oleh Allah maka dia uji. Ini baru 1 ayat doang nih, belum ayat yang lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti sambil duduk kita bisa bahas ayat selanjutnya. Sehat ibu-ibu? Sehat? Bisa sabar? Bisa sabar?
Artinya kita serahkan semua kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu. Ini ibu sampai ada yang mangap ngeliatin. Doanya apa Bu? Saya ngetes nih. Doanya apa tadi? Apa yang dibaca doanya? Waktu Nabi Ayub mendapatkan musibah berupa penyakit, Nabi Ayub ngadu sama Allah. Ini suka dipakai sama orang-orang yang kena penyakit, yakin. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. idna darabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur Rahimin. Itu ayatnya ya kan Ya. itu. Nah jadi Bu, sakit bacain. Ya, baca tadi doanya. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dah, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mana ini orangnya? Mana orangnya ini? Oh yang di depan, oke silakan. Saya ngintip dulu yang mana orangnya. Ya silakan, mana tadi? Mana? Iya itu dia. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim MT Asadah. Boleh bertanya Ustadz? Boleh Bu. Ya. Ustadz, kenapa dengan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering memujinya, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Sedangkan pada saat kita bekerja keras dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru malah kita menghadapi kegagalan. Begitu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan bagus, saya jawab dengan Nabi Ayub tadi dengan ayat selanjutnya. Oke. Artinya ketika dengan lemah Nabi Ayub itu, dia berdoa kepada Allah. Sekarang dia lagi sulit nih. Kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fastajabna lahu fakasyafna babihi min durrin. Ya. Ketika kita berserah tadi, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya harta Nabi Allah Ayub diambil, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabna. Fastajab, kami kabulkan doanya dan kami hilangkan daripada penyakitnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Lihat. Sudah dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, yang susah tadi, yang tadinya kaya, hancur, habis, miskin, gara-gara berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dikembalikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra lil abidin. Kenapa kami lakukan itu min indina hada? Wa dzikra lil abidin artinya sebagai pengingat daripada hamba, kau ini ada Allah. You know. Yeah. Yeah. Kenapa kita ini diuji? Supaya kita ini diingatkan kita ini ada Allah. Ya. Kita ini ada Allah. Berapa banyak Fir'aun mengandalkan kekuatannya hancur. Yeah. Qarun mengandalkan kekuatannya hancur. Karena memang manusia ini remah. Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata yang belakang 1 menit lagi. Artinya ibu-ibu, kita tidak bisa, dan memang manusia itu sampai dikatakan oleh Allah, antumul fuqara. Kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada daya upaya. Kita ini manusia lemah. Ya. Yang punya kekuatan siapa? Allah. Baik, alhamdulillah. Bu, doa itu bukan buat ngatur Allah. Ya, doa itu berserah. Kita minta sama Allah, jawabannya terserah. Ya, karena Allah yakin yang terbaik buat hambanya. Betul apa betul?
Ustadz, saya pengen mintanya motor, dikasihnya mobil ya. Nah, itulah dikatakan tadi rahmatan min indina. Betul, Wa betul. mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil Amin, amin. Tapi saya penasaran tuh Ustadz, kenapa dipakainya fakasafna? Kasaf itu kan ini kan apa? Terbuka kan? Terbuka, diangkat, disembuhkan. Jadi angkat tuh fakasyafna Itu benar-benar penyakitnya. benar-benar hilang bersih dihilangkan sebagainya. semuanya dengan jadi kalimat itu lebih tinggi, lebih Lebih mulia. tinggi ya pakainya ya. Ya, maknanya. Baik, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi ya Bu ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah 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 minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu bapak-bapak jamaah Masjid Al-Falah daerah Bekasi Utara. Bekasi, yakin gak ada tambahan lagi nih? Gak mau dikurangin lagi utaranya. Bekasi Utara. Alhamdulillah, begitu juga pemirsa yang baru saja bergabung dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bahasan kita adalah mengenai ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, seringkali kita pada saat diuji merasa nggak kuat. Tapi Allah kasih contoh di dalam Al-Quran bahwa para nabi, manusia-manusia pilihan Allah pun nggak pernah luput dari ujian. Bagaimana menghadapinya? Nah, tadi kita membahas dari surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 86. Walaupun belum tuntas semuanya, tapi di segmen berikutnya sudah ada guru kita Ustadz Abdul Kafi akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88 serta menerjemahkan ayat tersebut serta menafsirkannya. Fadol, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Semua urusannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Falah Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Lengkap banget. Karena saya satu kelurahan dengan ibu-ibu jamaah. Orang dalam gak taunya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah senang bisa mampir di perumahan Pesona Anggrek di Masjid Al-Falah. Karena mudah-mudahan insya Allah kita hadir di sini menimba ilmu, menjadi wasilah Allah tinggikan derajat kita. Amin. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada yang insya Allah juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Mas David, Ustadz David, ini Masya Allah jamaahnya semangat-semangat banget. Masya Allah. Kelihatan hadir di Cahaya Hati, ibu-ibunya bibirnya merah-merah banget. Iya. Saya yakin pakai lipstiknya dari abis subuh. Bu, Ya. Pak, kalau tadi guru kita Al-Habib, Habibun Al-Mahmud, Al-Habib Muhammad Syahab menjelaskan tentang kisah seorang yang mulia yang bernama Nabi Ayub. Ya. Pada kesempatan kali ini di surah Al-Anbiya ayat 87 dan juga 88 mengkisahkan seorang nabi yang mulia juga, yang luar biasa, yang mana Allah selamatkan beliau dari dimakan ikan paus. Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah nabi yang luar biasa. Maka Allah abadikan kisahnya, salah satunya
di surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah, jamaahnya udah pada hafal semua. Kelihatan kalau jamaah yang soleh-solehah mah begitu. Oh gitu ya Ustaz. Amin. Dari cara dengerin ceramahnya aja beda. Gimana Ustaz? Mata terpejam, kepala tertunduk, apalagi yang deket kipas angin. Khusyuk dengerinnya ya, alhamdulillah. Wa dhannuni. Dhunnun ini dalam riwayat dan para ulama tafsir daripada kalangan yang sahih menafsirkan dzun ini adalah nama ikan paus. Nama ikan. Namun karena ikan paus itu mampu menelan Nabi Yunus pun bisa dikategorikan disebut dengan dhunnun. Bo, tahu ikan paus terbesar? Namanya adalah paus biru. Panjangnya bisa 30 meter lebih. Rumah kita aja nggak nyampe. Beratnya bisa 190 ton. Mampu nggak sekiranya kalau Allah izinkan Nabi Yunus ditelan oleh paus tersebut? Mampu nggak? Mampu. Oleh karena itu ada kisah Nabi Yunus pada zaman dahulu Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata kaumnya enggan untuk beriman kepada Allah sehingga diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, masih melakukan maksiat, masih melakukan kemudorotan yang lain, maka akan timbul yang namanya azab. Namun umatnya enggak percaya. Akhirnya apa? Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya. Idzahaba mughadiban. Betul? Tuh, marah Nabi Yunus. Akhirnya apa? Ternyata kaumnya itu begitu mau didatangkan azab, dia mampu beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Yunus udah pergi marah meninggalkan kaumnya. Bersama suatu kaum menaiki perahu. Nah ternyata di dalam perahu tersebut overload. Tahu Bu? Keberatan. Akhirnya diundi, siapa nih yang bakal nyemplung ke laut? Relain diri. Begitu undian pertama muncul nama Nabi Yunus. Nama kedua diundi muncul nama Nabi Yunus lagi. Yang ketiga muncul nama Nabi Yunus lagi. Lah kata Nabi Yunus, saya mulu ini. Lah orang gak ada yang berani lemparin Nabi Yunus. Gak ada yang berani. Akhirnya apa? Dengan sadar diri Nabi Yunus melepas pakaiannya dan kemudian tenggelam. Allah perintahkan Hud, ikan paus, untuk menelan. Tapi kata Allah apa? Wahai paus, engkau telan Nabi Yunus. Jangan engkau makan dagingnya. Jangan engkau rusak tulangnya. Karena engkau perutmu aku jadikan sebagai tempat untuk penjagaan Nabi Yunus. Bu, dimakan ikan paus. Jangankan dimakan ikan paus, kita kekunci di kamar mandi aja rasanya takut. Apalagi di dalam ikan paus ya Ustaz David ya. Ya Bu, akhirnya apa? Tadi ada doa daripada Nabi Yunus. Dia sadar bahwa dia salah. Kemudian dia mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa terbaik adalah dia yang mampu mengakui kesalahan dirinya sendiri. Lalu Allah ijabah, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Akhirnya Allah kabulkan doanya, Allah selamatkan Nabi Yunus dan dilemparkanlah itu Nabi Yunus dimuntahkan oleh paus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah Allah menolong orang-orang mukmin. Maka kalau doa kita pengen dikabulin, kata Rasulullah SAW ada 3 caranya.
Yang pertama, Bu, Ya, Pak, ya, mau tahu? mau. Yang pertama yaitu kata Nabi, ala adullukum ala man yamhullah alal khataya wa yarfa'ud darajah. Maukah engkau aku kasih tahu bagaimana cara menggugurkan dosa dan juga meninggikan derajat? Maka salah satunya yang pertama dikabulkan doa, isbagul wudu. Apa itu? Menyempurnakan wudu. Kenapa menyempurnakan wudhu? Mampu mempercepat daripada doa kita dikabulkan. Karena wudhu itu bukan hanya membersihkan yang zahir, tapi wudhu juga mampu membersihkan yang batin. Maka kalau kita berwudhu, benar-benar wudhu, jangan kecepek-kecepek. Ini mentang-mentang masbuk, Ya. wudhunya cuman yang wajib doang. Ya, ya. Mentang-mentang masbuk, wudhunya cuman. Iya, apalagi kalau ada kawinan Ustaz. Iya. Nah, itu dia. Jangan sampai, sempurnakanlah yang namanya wudhu. Yang kedua apa? Yang kedua berdoa kepada Allah. Masya Allah. Ini sebenarnya kita pembahasan panjang, kita lanjutkan nanti di segmen pertanyaan juga mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Bu. Nama bapaknya Nabi Yunus siapa? Ayo, ada yang tahu, Bu? Ayo. Namanya siapa? Bapak Yunus. Emang orang Bekasi paling bisa jawabannya dah. Iya. Masa Yunus bin Yunus? Namanya Matta. Iya, Jadi Yunus bin Matta. Nama kotanya tempat Nabi Yunus berdakwah, apa nama kotanya? Ayo. Ayo. Oh, enggak, Bu. Enggak ada hadiahnya Ustadz. Oga katanya. Nama daerahnya apa Ustadz? Nineve atau Nineve. Ninawa. Ya, kalau itu Nineve atau Ninawa. Kalau sekarang namanya Mosul. Mosul itu satu daerah yang ada di negara Irak. Oh. Jadi Nabi Yunus itu dakwahnya di sekitaran itu. Daerah Irak. Nanti kita akan cerita tentang, silakan saya tanya kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya, yang mana angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, silakan Ibu, silakan. Wah, kata Ibu belum kelar udah ditunjuk, kata baru juga. Ya udah Ibu, silakan nama dan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rosi, Pak, dari Pejuang Subuh. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Rosi. Kadang-kadang saya merasa marah karena kecewa dengan keadaan dan tidak adanya keadilan. Oh. Nah, apakah sifat ini Allah kecewa dengan sikap itu, sedangkan itu saya rasakan secara manusiawi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ya, baik. Ibu, jadi pertanyaannya tadi adalah Ibu protes dengan ketidakadilan ya, gitu ya. Apakah, ya Ibu kecewa karena dengan adanya ketidakadilan, apakah itu? Oh, apakah Allah marah atau Allah kecewa dengan sikap saya seperti itu? Sedangkan kejadian ketidakadilan itu kan terjadi atas izin Allah juga. Begitu, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa dari Ibu Rosi, Pejuang Subuh. Masya Allah. Kelihatan wajahnya bercahaya ya. Ustadz, orang mas subuh ya bangun dari jam 2. Ibu dari jam 8 malam gak tidur-tidur ini. Kan pejuang. Itu namanya begadang. Baik. Bu. Ya. Pak. Ya. Marah boleh nggak dalam Islam? Boleh. Marah itu boleh, tapi marahnya yang bagaimana dulu? Dia marah yaitu adalah marah karena Allah. Dan juga marah yang tidak terus-terusan. Bentar Ustadz, maaf, saya potong dulu. Marah karena Allah tuh kayak gimana bentuknya? Saya nggak ngerti. Soalnya seringkali udah cuap-cuap. Kadang-kala pakai kata-katanya juga beda-beda tipis antara kata-kata kasar sama ya. Tapi ngakunya marah karena Allah. Ada bedanya nggak Ustadz? Ada bedanya. Oh, silahkan. Marah yang karena Allah itu dia menasehati, menegur, dia marah. Ya. Namun dia menggunakan kata-kata sesuai dengan syariat Islam, tidak menyakiti orang lain. Oh.
Dalam artian marah pun hanya pada saat itu. Karena manusia Allah berikan sifat marah, betul? Betul. Ada nggak di sini yang nggak pemarah? Atau yang nggak pernah marah? Nggak ada, pasti semuanya pernah marah. Itu wajar karena fitrah. Tapi jangan sampai jadikan marah itu yang berkelanjutan. Bahkan ada orang marah, marahnya itu Masya Allah lama. Sampai kiamat kurang sehari dia masih marah. Masih marahan gitu ya? Masih marahan. Orang marah, contoh misalkan di kereta Bu, tiba-tiba lagi padat, kaki kita keinjek. Bu, yang minta maaf duluan siapa? Kita. Pak maaf, kaki saya keinjek. Bapak gimana sih gitu? Ya udah cukup begitu aja marahnya. Iya. Itu juga marah, marahnya kecil maksudnya. Iya. Bener nggak? Iya, tapi hanya itu aja. Jangan bilang, wah ini bawa bapak gua tandain nih. Saya tandain nih, saya kalau ketemu dia hati-hati. Kenapa? Orangnya suka nginjek kaki. Ini gitu. Nah ini dia. Jadi bagaimana cara kita agar mengetahui bagaimana Allah ridho atau tidak? Bu, karena fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada dua kemudahan. Masya Allah. Maka orang yang mampu jeli melihat kemudahan itu, dia akan tidak terus-terusan marah dan menganggap bahwa Allah ini marah kepada dirinya. Bahkan dia jadikan kesempatan ujian itu seperti para nabi tadi, Nabi Ayub dan Nabi Yunus, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu mampu mengakui kesadaran dirinya atas dosa dan kesalahan karena ketika kepepet. Maka tadi poin yang ketiga Ustaz David, ya Allah mengabulkan doa orang yang apa? Orang yang mutar. Apa itu orang yang mutar? Orang yang tidak lagi ketemu solusinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kenapa? Karena Allah kalau kasih solusi di awal takutnya manusia sombong. Iya. Sombongnya apa? Tuh saya. Tiba-tiba langsung dikabulin doanya karena usaha saya. Tapi kalau coba manusia tidak ada lagi jalan solusi. Ke kanan, ke kiri mentok, ke atas juga mentok. Cuma pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan sadar, oh iya ternyata pertolongan Allah lah dia yang paling baik dan terbaik untuk kita. Maka kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak marah kepada kita. Mudah-mudahan Allah sayang dalam bentuk ujian yang kita jalani dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz maaf Ustadz. Nah kalau ibu tadi marah dengan ketidakadilan, itu kira-kira Allah gimana melihat sikap kita, ketidaksenangan kita terhadap suatu kejadian yang menimpa kita? Ya. Misalnya saya dizolimin. Betul. Ini karena, oh ini nggak adil ini. Saya kan udah berusaha maksimal. Saya kecewa dan saya marah sama kejadian itu. Saya berdosa nggak? Iya, baik tadi. Insya Allah kalau kita marah karena kita membela hak kita nggak dapat dosa. Tapi ingat marahnya bukan marah yang benci kepada orang tersebut. Bahkan menimbulkan yang namanya tajadul. Oh ini bentrok, bertengkar, main saut-sautan ya pokoknya semuanya dah yang begitu dah modelnya ya. Ya. Jadi jangan sampai jadikan marah terbelenggu dalam hati kita. Baik. Ya. Sehingga marah itu bisa menimbulkan yang namanya kebencian, kedengkian, iri hati dan lain sebagainya. Maka kalau kita terzolimi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah lah yang membalas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, dari kisah Nabi Yunus kita belajar tentang satu hal. Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah ya. Pada saat beliau berdakwah di Nineveh, ternyata umat yang pada saat itu melakukan banyak kejahatan, udah diingetin tapi umatnya nggak mau denger. Kecewa, akhirnya Nabi Yunus itu keluar. Akhirnya ditegurlah Nabi Yunus pada saat beliau masuk di dalam kapal laut, di tengah malam ditegur, kena undian berapa kali, akhirnya beliau dibuang di tengah laut sampai ada istilah ulama, ada 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Ikan hiu, habis ikan hiu. Ikan paus, ikan hiu. Ikan hiu. Selesai ikan hiu. Ikan paus. Ya Allah, makanya doanya itu selalu kita baca kalau dalam kesulitan. Apa? Ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kita akan kembali lagi dan kita akan berbagi keberkahan. Tentunya bersama dengan Luwak White Coffee dan juga guru kita. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau udah kita berikhtiar, kita sudah berusaha, tawakal kepada Allah sambil bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi jangan putus asa. Putus sendal, putus asa. Nggak boleh putus asa. Bedanya orang beriman sama yang nggak beriman adalah orang beriman nggak pernah putus asa. Yakin selalu ada harapan. Ya, yakin ada harapan. Baik, langsung kita akan berikan kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya. Silakan angkat tangannya, silakan. Oke, banyak nih. Saya kasih 3 kesempatan. Ibu dulu yang pertama. Habis ini bapak-bapak ya Pak. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung, perwakilan dari MT Raudatul Jannah. Ya. Saya ingin menanyakan, Ustadz, saya punya teman, gitu. Teman ini selalu berkeluh kesah tentang meratapi kesedihannya. Gitu. Oke. Kita sebagai teman, bagaimana caranya? Bukannya kita mau mengguruin, gitu, Ustadz, karena kita belum tentu juga baik, gitu ya, Ustadz ya. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikan kepada teman kita itu untuk ya jangan meratapin kesedihan tersebut gitu loh, kesedihan terus-terusan. Oh, iya. Mungkin itu aja, mungkin Habib ya. Iya Habib, Mungkin ke ya Habib. baik silakan. Iya. Abis Habib ngeliatin mulu, ya udah Habib aja yang nanya Ngeliatnya dah ke katanya Habib, jawabnya. ya. Makasih Mungkin itu Bu. saja, Ya. terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Beb. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Nunung? Andrenya mana? Silakan ya Habibi Al-Afu, silakan Habib. Betul. Baik, ada seorang ulama itu mengatakan ketika seseorang selalu menggerutu kepada temannya, itu diibaratkan seakan-akan dia itu menyalahkan Allah, ngaduin Allah sama temannya. Orang yang selalu meratapin, menggerutu, sebentar-bentar curhat, ya. Ntar apa statusnya kepala pusing apa? Ya. Ya, artinya seakan-akan ulama mengatakan dia itu mengeluhkan Allah kepada temannya. Sampai dikatakan sama Nabi, laisa minna, bukan daripada golongan kami, kata Rasul SAW, orang yang selalu mengeluh. Itu bukan daripada golongan kami, kata Rasul SAW. Kalau dikatakan bagaimana sih caranya itu untuk mengatasi orang yang selalu mengeluh? Ingatin dia sama Allah. Dia boleh ngeluh tapi ngeluhnya sama Allah. Bukan berarti Bu, jangan salah, bukan berarti kita ini tidak boleh curhat sama teman. Kita ini boleh curhat sama teman untuk mencari solusi tapi bukan ngeluh. Setiap ketemu beda tuh, curhat mencari solusi sama ngeluh setiap hari. Kadang-kadang yang diceritain itu lagi, bolak-balik itu lagi. Nanti yang tahun 45 keluar lagi. Ini namanya orang yang mengeluh. Orang yang mengeluh tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memang dia punya sangkaan buruk. Kan kita tahu, ibu-ibu pengajian tahu yang hadis Gus yang dikatakan ana inda dhanni abdi bi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia ngeluh-ngeluhkan aku terus ngeluh-ngeluhkan aku, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala.
Dia mengeluh susah, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluh itu bukan dari seakan-akan bukan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Karena Nabi mengajarkan seseorang itu dengan keyakinan, ayo fatawakkal 'ala Allah, ayo bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita jalani, kita jalanin. Kan hadis daripada Nabi SAW, man tawakkala haqqa tawakkulihi, siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan razaqahu kama yarzuqu tayra, seperti Allah akan memberikan dia rezeki seperti Allah memberikan rezeki burung yang keluar daripada sarangnya, lapar, pulang kenyang. Ini ada debat sebenarnya, masih ada waktu. Ada debat sebenarnya antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ya. Imam Malik bilang, kata Imam Malik, orang cari rezeki itu tidak butuh keluar, santai aja. Gak perlu ikhtiar. Kalau Imam Syafi'i, gak ikhtiar. Kata Imam Syafi'i, seandainya burung itu, ngomong sama Imam Malik, seandainya ini imam sama imam nih, ya imam sama imam, nanti kita sambung, di belakang udah begini-begini, habis. Gak bisa, Bib, selesain dulu ceritanya, kepotong. Biar cepet. Singkatnya seperti ini, artinya Imam Malik bilang santai aja. Imam Syafi'i, seandainya kata dia nggak keluar daripada sarangnya, dia dapat makan nggak? Imam Malik senyum. Enggak, satu saat Imam Syafi'i ketemu orang lagi manen anggur. Ya. Manen anggur, Ya. Imam Syafi'i bantuin dapat anggur. Dia cari tuh Imam Malik untuk ngasih anggur. Ya. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku nggak keluar rumah, nggak lihat orang manen anggur, itu engkau nggak akan makan anggur, aku tidak akan dapat anggur. Ya. Kata Imam Malik, dari pagi saya nggak keluar rumah, dapat anggur. Ada yang nganterin lagi ya. Yang nganterinnya imam lagi ya kan. Imam lagi. Masya Allah, Salim Oke. Muhammad. Masya Allah. Jadi Baik. jangan mengeluh, Masya semua ada Allah, jangan jalannya. mengeluh. Baik. Terima kasih banyak Habib. Bu. Kasih cerita tadi, yakin langsung temen ibu gak bakal ngeluh lagi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan angkat tangan bapak-bapaknya. Bapak-bapak, iya tadi silakan bapak angkat. Langsung nama dan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Hisan. Siapa Pak? Nailul Hisan. Nailul. Iya, Pak. Pak Nailul, silakan Pak. Dari pengurus DKM juga, Pak. Siap, makasih Pak. Ya, pertanyaan kami terkait dengan diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah mengenai kesehatan mental. Oh iya. Nah, dalam hal ini ada yang untuk menyelesaikannya itu datang ke atau psikiater. Menurut Ustadz bagaimana mengenai hal ini, Ustadz? Oh iya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira lagi ngomongin diskusi yang lagi hangat tentang ijazah, nggak taunya tentang itu tadi ya. Ya, silakan. Enggak, aneh nanya. Iya kan, lagi rame kan itu. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Udah serius amat sih, iya kan Ustaz. Silakan tentang itu ya, kesehatan mental ya. Kesehatan mental, bukan yang tadi, bukan itu. Ya, baik. Ini Masya Allah ya. Bagaimana kalau kita curhat ke psikolog ya. Ini luar biasa Pak Ihsan ya pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa psikologi itu adalah suatu perangkat ilmu yang digunakan oleh para orang yang ahli psikolog untuk meneliti mental daripada suatu seseorang. Ya. Dan psikologi adalah ilmu yang memang sebutannya itu baru. Sedangkan itu pun tidak jauh ya, dan juga diambil masadirnya, rujukannya dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaulah ada orang yang mungkin dia ingin berkaca dalam hal ini, mungkin. Karena orang kadang ada yang pandai berkaca, ada juga orang yang tidak pandai berkaca. Maksudnya apa? Orang yang pandai berkaca, dia akan bisa melihat titik mana kekurangan di dalam dirinya. Namun orang yang tidak pandai berkaca, dia akan sulit melihat kekurangan dalam dirinya. Yang ada bahwa dirinya sempurna, cantik, baby-baby, sweetie-sweetie. Menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Menganggap dirinya cantik walaupun umurnya udah 75. Iya. Gitu BBS. Iya, betul. NPD. Iya betul. NPD ya. Maka boleh saja kalau memang dia datang ke
psikiater namanya ya, psikolog, karena saya punya kakak ipar juga dia adalah master psikologi. Boleh hukumnya kalau kita datang ke sana curhat, melihat apa potensi dalam diri ini yang nanti bakal jatuhnya buruk. Mana potensi diri yang memang bisa dibangkitkan untuk jauh lebih baik menghadapi masalah-masalah yang dihadapi itu boleh. Kenapa? Karena sifatnya itu secara tertutup. Yang kagak boleh benar yang dikatakan Habib. Apa? Curhatnya ke media sosial. Dikit-dikit update status. Mau makan update status. Mau minum update status. Nganter anak. Update status. Jatuh dari motor. Update status. Di zaman sekarang kan begitu, Bib. Bener ya, Bib ya? Dikit-dikit update. Satu. Orang kecelakaan yang dikeluarin apa? HP. Bukan ditolongin dulu. Lah jangankan gitu Ustaz. Apa? Makanan baru datang, mau makan bukan baca doa. Tar dulu foto dulu. Tulisannya hadza min fadli rabbik. Baru Iya, doa ya. bener. Iya, padahal coba udah ada ayatnya diajarkan oleh para nabi-nabi. Ada salah satu surah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau kita gegana, gelisah, galau, merana, jangan lupa curhatnya kemana? Yang pertama, ke Allah Subhanahu. Karena orang yang dia curhat ke media sosial nggak bakal dapat solusi. Iya, iya. Kalau yang baik ngelihat status kita, doain kita kecelakaan. Coba kalau yang enggak, punten. Begitu jatuh dari motor, update status, yang nggak suka dari kita apa? Syukur, rasa, nggak sekalian katanya kelindes beca. Iya. Artinya psikolog itu kan belajarnya nggak jauh juga dari agama. Betul. Cuman permasalahan yang besar, kenapa bayar psikolog lebih mahal dari ustadz? Ya. Saya pulang dulu ya. Aduh, ada yang curcol juga di sini. Bib, terima kasih. Jadi boleh ya, apalagi yang bagus itu kita ambil adalah psikologi Islam. Psikologi Islam. Kalau kita curhat kemudian mengaca diri kepada psikologi Islam, insya Allah merujuknya kepada Al-Quran dan hadis, kepada alim ulama, insya Allah kita diberikan bimbingan jalan yang lurus karena kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak. Bahkan setiap penyakit fisik yang kita terima atau yang saat ini kita alami itu diduga keras berhubungan dengan masalah psikologi. Ya, kadangkala stres berlebihan, kekhawatiran berlebihan, takut akan masa depan, khawatir dan sedih terhadap masa lalu dan gak bisa move on di masa sekarang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Move on ya? Nggak bisa move on. Move on tuh bukan obat ini. Roll on itu. Silakan, ada lagi pertanyaan, silakan. Gimana? Angkat tangannya dulu, angkat tangan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak Ustadz Habib, nama saya Multazama dari MTS Zikro. Mungkin pertanyaan ini kami tuju kepada Habib. Habib, kita tahu sholat itu tidak bisa kita tinggalkan, wajib bagi semua. Tapi gimana hukumnya kalau kita punya saudara yang sakit Alzheimer, suka pelupa itu Pak Ustadz. Iya. Terus sikap kita sebagai saudara gimana mengingatkan mereka? Hanya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alzheimer kan pelupa ya, bukan lupa, kadang-kadang benar-benar nggak inget sama sekali, benar-benar nggak tahu sama orang aja nggak inget. Apa namanya? Alzheimer. Alzheimer. Ya, pokoknya itu dah. Ya. Apa tadi? Alzheimer. Oh, nanya lupa lagi. Lupa tuh bisa nggak disama dengan pikun? Yes, iya kayak pikun. Oke, dalam hukum fikih sekarang. Sholat itu wajib. Kita sih nggak bahas orang yang pikun. Orang yang pikun itu jawabnya singkat. Selama dia ingat dia wajib sholat. Selama dia nggak ingat dia nggak wajib sholat. Permasalahannya yang ingat nggak sholat. Iya. Kalau Alzheimer tuh sebenarnya nggak perlu bahasan artinya. Iya. Orang lupa nih dia, maksudnya dia memang pikun, selama dia pikun nggak ada kewajiban. Seperti dianggap gila. Rufi al-Golam. Terangkat dia punya
Ya, pulpennya. ini bukan jadi orang gila ya Bu ya, tapi Bukan. hukumnya Dihukumkan, itu bukan orang tidak gila. ada kewajiban gugur gitu ya, Ya. Bib ya. Ya. Selama dia nggak inget, betul-betul hilang ingatan, sama seperti orang yang ada wudhu. Ketika dia ada wudhu, hilang tiba-tiba walaupun cuma 1-2 detik hilang ingatan, maka batal wudhunya. Oh, jangan panjang-panjang wudhunya. Sama orang ketika kayak tidur, kita kan tidur. Walaupun cuma dalam mazhab Imam Syafi'i cuma les, Ya. gitu kan. Tapi les, tidur bukan ngantuk ya. Ibu tahu nggak bedanya tidur sama ngantuk? Ngantuk gini Ustaz, ngantuk. Dalam si kitab Safina ada. Ada apa-apa? Kalau tidur, la yasma wa la yafham. Orang tidur dia nggak dengar, dia nggak paham. Itu tidur. Tapi kalau ngantuk, dengar nggak paham-paham. Bib, sama satu lagi. Apa? Orang yang tidur, ngimpi. Oh iya. Artinya selama dia lupa, maka artinya selama dia pikun ya. Selama dia pikun maka tidak terhitung dia wajib sholat. Tapi ketika dia ingat pada saat itu dia wajib sholat ketika sudah masuk waktunya. Nah permasalahannya juga sekarang nih yang sehat tidak mau sholat. Dikatakan mau kita punya dunia beserta isinya lagi. Gak sholat tidak ada manfaatnya. Oh gitu, baik. Bib, ini kadang-kadang maaf ya, ada orang yang sudah sepuh ya, ingetnya dia udah sholat zuhur. Terus dia jalan lagi, aku belum sholat zuhur, diambil wudhu lagi, sholat lagi. Karena memang kebiasaan kan, tapi keingetnya belum sholat, dia berulang-ulang sholat. Gimana caranya itu, Bib? Itu masih bagus. Ya. Masalahnya yang dia ingat udah sholat aja. Tapi dia nggak sholat-sholat ya gitu. Tapi Bib, kayak Gak apa-apa, jadi ya jatuhnya Bib sunnah, ya. jatuh ibadah. Gak apa-apa ya, jatuh ibadah ya, gak apa-apa ya. Cuman ibunya mesti sabar aja nemenin ya Bu ya. Bu, sama orang tua harus sabar, harus penuh kasih. Seperti orang tua kita ngurusin kita ya. Namanya juga orang tua kita kondisinya sudah tidak seperti dahulu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Iya, oke. Ibu, silakan. Mana? Ya, Ibu ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Trias dari Majelis Taklim An-Nida. Ya, Saya mau bertanya Ustadz, silakan. dalam kehidupan ini kan kita harus peduli terhadap orang yang kekurangan. Ya. Nah pertanyaannya gimana tanggapannya terhadap orang-orang yang meminta-minta padahal sebenarnya orang itu tidak kekurangan harta. Oh. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya adalah orang-orang yang meminta-mintanya modus ya Bu ya. Jadi lahan pekerjaan padahal di rumahnya, di kampungnya rumahnya gede ya Bu ya. Uangnya begitu ditangkap sama Satpol PP dalam tasnya ada ratusan juta. Lah kita duitnya cuma segitu-segitunya itu. Nah itu gimana gitu Ustadz, silakan Ustadz, fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin." Barang siapa yang dia dengan sengaja man sa'ala bi ghairi faqrin, yang dia minta-minta ya, tanpa dia punya kondisi yang fakir,
Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia membuka pintu minta-minta, siap-siap Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Mau nggak jadi fakir? Kenapa Allah bukakan orang yang minta-minta seperti itu fakir, padahal dia kaya? Tadi Ustaz David udah singgung. Dia minta-minta padahal dia minta-minta punya mobil. Ya, padahal minta-minta rumahnya besar. Dia minta-minta padahal sawahnya lebar, walaupun sawahnya punya orang. Ya kan? Kenapa? Karena sifat minta-minta itu adalah sifat seseorang yang memang dikategorikan sebagai orang yang fasik. Minta ini dalam artian ya, dia mampu tapi dia kerjaannya minta-minta. Oke, dia kaya, tapi pada hakikatnya dia fakir. Fakir di apa? Fakir di hatinya. Giliran disuruh berbagi, nggak mau. Tapi giliran minta-minta paling dulu. Ada nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Maka boleh nggak kalau misalkan pertanyaannya kita menolak seperti itu? Jawabannya boleh. Tegas. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di zaman sekarang Bu, tindak kejahatan itu datang karena orang banyak sekali modusnya. Awalnya datang, kucuk-kucuk ke rumah. Ngaku begini, ngaku begitu, ngaku begini. Matanya sambil kemana-mana Bu. Tuh, giliran kita ngambil uang buat ngasih sedekah, tiba-tiba ada laptop, ada apa, semua digasak jadi mencuri. Betul nggak? Betul. Itu kadang-kadang yang sering terjadi. Mohon maaf, ada orang pura-pura ya bawa gerobak, ya kan, di atasnya ada rongsokan, tahu-taunya dia apa? Tahu-taunya dia mau mencuri, dia kasih info ke temennya, tuh ada motor nganggur di depan, silakan ambil. Nah, kayak begitu. Kita nggak tahu, tapi tetap dalam hal ini kita harus berpikiran husnuzon. Boleh kita bantu sekali, ada orang minta, ternyata dia sekali kita bantu, boleh. Kedua kali dia minta, kita bantu, boleh. Tapi ternyata setelah ketahuan, bisa Bu kita tolak. Boleh kita tolak tapi dengan cara yang Caranya bagaimana? Bilang aja, Pak, maaf. Ya, sedekah ini saya alihkan kepada yang lebih membutuhkan. Tuh, begitu. Jadi dia juga nggak tersinggung. Ya, kadang orang-orang ini zaman sekarang modusnya banyak banget. Maka hati-hati bagi orang yang sering minta-mintanya tapi dia mampu, tapi dia minta-minta, pengemis turunnya dari mobil mewah. Wah. Itu jangan sampai. Nah, makanya kita sebagai umat muslim ya dikatakan tangan kanan itu di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada meminta. Ya. Maka kita hidup itu kudu punya konsep sudah berapa banyak yang kita beri. Jangan sampai kita punya konsep kita hitung-hitungan kepada orang lain. Iya. Seberapa banyak kita beri, seberapa banyak manfaat untuk orang lain. Kalau orang semua konsepnya seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua ya dicukupkan dalam segala kekurangan dan mudah-mudahan dijadikan rezeki kita melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Kalau mau sedekah mah sedekah aja. Cuman kalau kita ngeliat ya orangnya kira-kira meragukan, nggak usah dan bisa tolak dengan cara yang baik. Kalau dia nipu gimana? Urusan dia sama Allah. Yang penting kitanya ngasihnya lillahi ta'ala. Bu, Pak, yang mau nanya siapa silahkan angkat tangannya. Iya, oke, baik. Saya izin geser ya Ibu ya. Boleh ke sini, maaf, tabek, silakan. Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Nama saya dengan Bu Meli dari Majelis Taklim Ummahat. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz Habib, bagaimana kita tetap menjaga keikhlasan dalam diri kita jika kita ini dizolimi oleh orang ya. Itu biasanya tuh yang sulit dikontrol tuh ekspresi muka itu Ustadz Habib. Nah itu gimana tuh ya? Iya kayak misalnya gini,
Pas dizolimin nih, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku rela. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Memang Ustadz David ini karena sering main sinetron, jadi wajahnya seperti itu. Kamu nggak apa-apa, mah? Aku nggak apa-apa, Pak. Jadi ketahuan sedih gitu. Iya. Baik Habib, ya Habib. Silakan ya Habib. Biasanya yang lebih parah nggak begitu, David. Gimana Beb? Gimana Beb? Dia pakai muka begini. Yang ono. Silakan ya. Artinya Habib. bagaimana kita ikhlas. Ikhlas ketika kita ini didolimi oleh orang. Ada hadis yang mulia. Nabi katakan man u'tiya fasyakar. Siapa orang yang diberi apapun pemberiannya itu dari Allah, kita bersyukur. Wa betulia fasabar. Ketika diuji, bersabar. Yang ketiga, wa dzulima faghafar. Ketika kita didolimi, memaafkan. Yang keempat, wa dzalama fastaghfar. Ketika kita yang mendolimi orang, kita harus gentle. Kita yang minta maaf. Selesai Nabi membicarakan tentang hal yang mulia, sifat yang mulia 4 hal ini, sakata Rasul. Nabi diem. Sahabat nunggu dong. Wa qalu ashabun Nabi wa ma haula ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, lantas apa faedah mereka, keutamaan mereka yang mampu melakukan 4 sifat tersebut? Nabi katakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Nabi, mereka akan selalu ditenangkan oleh Allah. Ibu bayangin kalau kita udah ikhlas pasti tenang. Tapi kalau masih menggerutu, itu nggak akan tenang. Walaupun kita merasanya kita di atas angin, kita tuh menang, kita masih dolimin. Tapi karena di orang minta maaf, kita maafin, tapi belum betul-betul memaafkan, akan hilang ketenangan. Makanya Nabi katakan, wa dzulima faghafar, ketika kita didolimi dan memaafkan, ulaika lahumul aman. Mereka akan mendapatkan ketenangan, bukan hanya ketenangan. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Jalan ibu, di mana saja kita berjalan, selalu jalan tersebut petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanyakan, berat gak? Berat, karena pahalanya besar. Oh, ikhlas itu berat, ya berat. Kenapa? Karena ats-tsawab ala qadri ta'ab. Kalau kita kembali ke dalam kaidah fiqih, itu ats-tsawab ala qadri ta'ab. Semakin capek dia ibadah, ya semakin banyak pahalanya. Semakin kuat dia ujiannya, semakin kuat petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan susah banget, susah itu orang belum mencoba. Ini fadilahnya besar nih. Kita pengen fadilahnya besar atau kita nggak dapat apa-apa, dapat marah saja, hati kita sempit. Dik. Apa? Dik dimakan dengan rasa dendam kita. Kesempitan itu, ketredoran juga di dalam diri kita tuh, makanya kan orang dia tadinya benar. Dia tadinya benar. Karena banyak ngoceh, banyak ngomong, ngadu sana sini, malah jadi salah. Ya, sebab apa? Karena dia tidak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kalau tanyakan berat, ya berat. Sebab kenapa? Karena besar dia punya pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Pak. Ya. Saya mau pantun boleh? Boleh. Disautin ya? Ya. Sautin ya Bu? Ya. Sautin. Ya. Bu? Ya. Sautin? Ya. Ya Allah, sampai begitu jawabnya. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngaji. Daripada Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 umrah. Syarat rukun haji sempurnalah.
Semogalah ibadah haji mabrur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ke Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Amin. Mobilnya mewah. Amin. Anaknya nggak suka jual gabah. Istrinya jadi ustaz. Matinya husnul khotim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Yang jawab juga nenek. Ini panitia salah nyusun. Kenapa? Yang di depan nenek-nenek semua. Allah. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa insya Allah hidupnya barokah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan jamaah Al-Falah mudah-mudahan insya Allah selalu diberikan nikmat. Biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah nikmat. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Munawir Ngacir bersama Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai. Ya Allah, tumben banget ini Kiai pakai sarung batik. Ya Allah. Kan Eko orang Jawa. Oh, orang Jawa. Jawa. Betawi nggak gitu-gitu amat kali. Jawa mah Jawa. Oh gitu. Orang Jawa. Oh ya. Jawa tahu nggak? Jawa apa? Jelajah wilayah. Oh Jawa. Emang di sini ada orang Jawa apa? Ada orang Batak? Orang Sunda? Dan lain-lain sebagainya. Penduduk Indonesia. Salah. Ya Allah. Nah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mau belajar ngaji bareng-bareng. Oh, belajar ngaji. Kalau saya ngajarin ilmunya saya kebanyakan. Iya. Jadi saya ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Kan kemarin udah Syawal nih. Iya. Yang mau masuk bulan haji. Iya. Makanya saya kan tingkatin ya. Ya, insya Allah. Yuk kita ngaji banyak. Mau ngaji. Biar cepet pinter ya. Ya. Ya Allah kan partar. Nah iya nggak sabar ini. Oh saya lagi nggak ngomongin orang lain. Karena dari tadi udah ngomongin kan. Iya. Iya ngomongin orang lain mulu ya. Ya Allah. Kiai sekarang mau ngaji apa? Mau ngaji apa? Surah Al-Lail ayat 5. You understand? Yes. Ayat 5. 5. Ngomongnya 5. Enggak. Iya. 5 ya? Ya kita 5. Aku pakai kuah enggak pakai kuah. Kita coba dulu ya. Ayo coba ya. Bismillah. Mama. 1, 2, 3. Kok lemes bener sih? Ayo langsung masuk ya. Langsung Ini mohon maaf ya Bu, saya di atas ya. Ya. Kan saya biasa di atas kan? Iya. Ngaji lagi ngaji. Ngaji maksudnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man
wattaqa. 1, 2, 3. Wasaddaqa bil husna. 1, 2, 3. Wasaddaqa bil husna. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Udah bisa, Bu? Bisa. Coba yang cantik. Iya. Memang aku akui. Coba Bunda ini. Yang Bunda. mana? Iya. Nah, ya Ibu ya. Ustazah. Silakan Ustazah. Cakep. Oh, belum. Ayo Bun. Tadi. Iya. Tadi. 1, loro, telu. Dari Aud. Iya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Namanya Ustazah siapa, Bun? Dengan Bu Meli. Oh, Nelly. Nenek lincah. Ya, itu Nelly. Oh, Nelly. Ustazah Meli. Meli. Udah ya, berarti kalau udah bisa semuanya begini, udah pulang, ayo pulang. Jangan dong, belum. Hah? Masih banyak. Kalau bapak-bapaknya jauh. Itu bapak-bapaknya di situ tuh. Di bawah. Iya, nggak apa-apa. Suruh. Boleh geser ngeliatin ke bapaknya. Oke. Boleh. Yang mana? Boleh dibantu yang masih mic-nya. muda, Bapak, yang masih muda apa yang masih tua? Oke. Mic-nya buat Bapak tolong dibantu. Nah ini, punten ya Bapak ya. Bapak yang pakai ini nih. Silakan Pak, boleh digeser Pak mic-nya. Maaf, ini Bapak. Ya ini nih Bapak, ya ini. Ya pakai baju hitam, silakan Bapak. Yang kumisnya kayak pagar kecamatan. Bapak boleh berdiri sini bisa lihat ayatnya. Ya. Dari situ bisa lihat ayatnya ada. Sini Pak, geser ke sana Pak. Sana lihat, Pak. Ayo silakan Pak. Silakan Pak, ya. Siji loro telu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa amma man a'ta wattaqa. Allah. Wa saddaqa bil husna. Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bapak namanya siapa Pak? Kundar Sutrisno. Siapa? Kundar Sutrisno. Oh. Kundar. Hudan. Kang David. Hudan ya. Wong Jawa. Iya. Wong Jawa Pak? Iya. Jawanya nang di Pak? Karanganyar Kebumen. Kebumen? Lah wong dewek. Tahu? Oh istrinya. Oh ini istrinya. Oh ini istrinya tahu dekat sama istrinya. Pak Sutrisno wong Jawa Kebumen. Oke. Larane pinten Pak? 1964. 19. Ya. Oh, papat. Oh, bojone papat. Anake. Anake papat. Ya Allah. Bojone. Makasih Pak Sutrisno ya. Makasih, ya Allah. Aduh. Ntar kalau di rumah jadi imam begitu ngantuk apa kagak? Ya Allah. La Alhamdulillah. Nah, perhatikan pemirsa yang ada di rumah. Ketika kita membaca nih dengerin, Mak. Ya. Mak. Ya.
Di sini ada huruf fa. Ada? Kemudian ini alif apa hamzah? Ini ada yang alif, ada yang hamzah, bagaimana sih? Ini namanya hamzah. Hamzah pakai baju, pakai haro. Di sini ada huruf mimnya diapain, Bu? Berarti tajwid bagaimana sih? Tajwid. Ini ngomong yang kenceng deh, Bu. Ada taswid, ada tasjid, ada tasbih. Gimana? Pakai dal. Tasjid. Understand? Asli arti tasjid itu kan neken, betul? Ya. Tapi yang ditekan ini bukan huruf yang ditekan. Namanya huruf mim. Kudu didengungin. Ini ngerti apa kagak? Ya, ngerti. Nah, kalau kagak ngerti kagak dantak bener dah. Orang Betawi bener. Lah iya. Bener ini data. Lah kita kan nyabok kemana-mana, Bu. Ya Allah. Di sini kalau ada mim bertasdid berarti dibaca deng. Hurufnya ada paham? Udah. Wa qannatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyud. Ih, ora ana sing nambahi. Mau dijawab takut salah. Iya. Mau kenceng takut malu. Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada nun dan mim bertasdid maka dibaca dengung panjangnya satu alif. Tepuk tangan anak-anak. Ini namanya TK. Ya Allah. Taman Kawak. Nah, iya ya Allah. Yuk baca bareng ya. Kita praktekin satu alif ya. Nanti ikutin tangan saya. Fa'amman. Tuh 2, 3. Mantep banget lah. Udah pokoknya begitu nanti dipraktekin sama Bu Nelly, Ibu Nelly. Ibu Meli. Ustazah Meli, ya Allah. Mudah-mudahan beliau ngelanjutin yang ngajarin di rumah ya. Amin. Kalau abis itu tinggal berdoa. Mohon biar ilmunya manfaat. Coba tangannya apa? Berdoa bareng-bareng. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang suka jahil nih Ustadz nih. Bu. Tadi udah belajar ya sama Ustadz, kadangkala di sini mah mantep ya Bu ya. Begitu sampai rumah, lah tadi gimana nadanya? Itu banyak yang nggak begitu. Nah, latihan terus, insya Allah kita bisa dapat lebih baik setiap harinya ya Bu ya. Bu. Baik, alhamdulillah pemirsa juga. Di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan ya setiap kesulitan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan Allah berikan jalan keluar dari setiap kendala yang kita hadapi. Untuk itu kami persilakan kepada guru kami Al-Mukarram. Ustaz silakan. Kami persilakan Ustaz Abdul Mufti. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaihi rabbi ighfirli min jami'il ma'asi wadh-dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kidhbi wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala wal qahta
وجميع الأمراض والموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم إلى طاعتك وارزقنا برهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita tadi sudah memanjatkan doa penutup dan tentunya besar harapan kita apa yang disampaikan guru-guru kita pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita dan kita dimampukan ya untuk menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan ikhlas dalam setiap melakukan amal soleh. Saya dapat alih undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu